Assalamualaikum anak soli dan soliha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Oke, hari ini kita belajar tematik tema 2D, subtema 3 muatan SBDP. Ya, hari ini khusus hari Rabu kita belajar khusus muatan SBDP, seni budaya dan prakarya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa, soli dan soliha. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini kita mudah dipahami dan berkah. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita adalah membuat kreasi dari tanah liat dan menyebutkan contoh karya 3 dimensi. Ya, jadi hari ini kita akan melihat bagaimana sih caranya membuat kreasi dari tanah liat, dan kalian tahu apa saja sih contoh karya 3 dimensi itu yang mana saja. Oke, kalau begitu kita langsung ke materinya ya. Sebelumnya Ustazah mau jelaskan dulu tentang apa sih itu seni rupa 3 dimensi. Ya, seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang mempunyai volume atau isi, memiliki 3 ukuran, yaitu tinggi, lebar, dan panjang. Jadi seni rupa 3 dimensi itu dia mempunyai volume dan isi. Jadi kalau ada ruang di tengah seni rupa itu, maka dia adalah seni rupa 3 dimensi. Biasanya seni rupa 3 dimensi itu dapat dilihat dari arah mana saja. Nah, beda ya dengan karya 2 dimensi, misalkan lukisan. Kalau lukisan kita hanya bisa melihatnya dari depan, tidak bisa dari belakang karena tidak kelihatan. Tetapi kalau seni rupa 3 dimensi kita bisa melihat dari arah mana saja, bentuknya seperti semula. Ya, apa saja sih contoh karya seni rupa 3 dimensi? Contohnya adalah patung, ada miniatur. Miniatur itu berupa miniatur bangunan, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Kemudian pernak-pernik, gelang, kalung, bandana, ada hiasan seperti figura, pajangan meja, dan lain sebagainya. Kemudian contoh karya 3 dimensi lainnya adalah keramik seperti guci, vas bunga, asbak. Nah, itu ya. Ada juga karya 3 dimensi berupa perabotan rumah tangga. Misalkan kayak kursi, meja, lemari, dan masih banyak lagi ya, soli dan soliha. Seni 3 dimensi dari tanah liat. Nah, ini yang akan kita buat nanti hari ini. Ada macam-macam tanah liat. Tanah liat atau tanah lempung adalah salah satu jenis tanah yang dapat dengan mudah ditemui di Indonesia. Berwarna hitam keabuan, tanah liat bersifat mudah dibentuk sehingga sejak dahulu digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan. Nah, tanah liat adalah tanah yang lentur saat lembab tetapi keras setelah dibakar. Jadi tanah liat ini lembut atau lentur ya, soli dan soliha. Memang manfaat tanah liat begitu banyak untuk kepentingan manusia. Selain kerajinan tanah liat untuk dekorasi alias gerabah, lempung digunakan juga untuk membuat batu bata. Iya, batu bata yang untuk membangun rumah kalian itu juga terbuat dari tanah liat ya. Kemudian ada genteng. Genteng itu ada juga genteng yang terbuat dari tanah liat. Ada keramik ya, keramik yang ada di rumah kalian bisa jadi juga terbuat dari tanah liat. Kemudian mainan anak-anak dan lain-lain, dan masih banyak lagi manfaat dari tanah liat ini ya, soli dan soliha. Contoh kesenian dari tanah liat apa saja ya? Nah, ini dia.
keramik. Ini adalah salah satu contoh keramik yang biasanya pasti ada salah satunya di rumah Nanda semua. Kemudian ada perabotan, seperti ini ada cangkir dan tekonya, piring. Ya, ini semua dari tanah liat ya, Soli dan Soliha. Selain itu dibuat vas bunga, ya bukan vas bunga, tempat pensil ya, maaf Ustazah salah. Tempat pensil, kemudian pot bunga, bisa juga dijadikan pot bunga. Ini bagus sekali kalau dijadikan pot bunga. Tanamannya sudah cantik, potnya juga cantik. Ya, yuk kita sama-sama nonton video cara membuat kerajinan dari tanah liat. Ya, pastikan adonan tanah liat memiliki kekenyalan yang pas ya. Jadi, kalau membuat kerajinan dari tanah liat, jangan terlalu keras ya adonannya, karena kalau terlalu keras nanti tidak bisa dibentuk dengan mudah, tapi harus betul-betul pas kelenturannya sehingga ketika kalian mau membentuknya nanti mudah. Ya, kalau terlalu keras nanti bentuknya susah. Nah, jadi harus betul-betul lentur atau lembut. Jadi kalau kurang lembut, silahkan ditambahi air sehingga mudah dibentuk. Nah, pipihkan adonan sesuai ukuran dan tebal yang dibutuhkan. Jadi silahkan dipipihkan, kemudian tebalnya diatur sendiri ya Soli dan Soliha. Silahkan sesuai dengan yang diinginkan. Ya, lihat itu caranya seperti itu. Kemudian gunakan benang untuk melepaskan adonan dari lantai. Nah, caranya diselipkan seperti itu. Kemudian pelan-pelan digeser benangnya sehingga nanti tanah tersebut bisa terlepas dari lantai. Ya, nanti mudah diangkat. Coba lihat. Ya, gitu ya, gitu. Lihat. Mudah kan diangkat kalau menggunakan benang? Cetak menggunakan benda yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan ya. Silahkan cari benda yang ingin kalian buat. Nah, kemudian dicetak seperti ini. Tidak perlu menggunakan cetakan ya, bisa juga tidak menggunakan cetakan. Nah, dari tanah liatnya tadi langsung dibentuk, itu bisa juga. Padatkan dan rapikan ya. Setelah sudah dicetak, silahkan dipadatkan dan dirapikan tanahnya ya, jadi halus. Nah, seperti itu. Jika perlu dipotong di atasnya supaya lebih rapi lagi. Lepaskan cetakan sebelum dijemur ya. Setelah itu silakan dilepas cetakannya dan tanah yang sudah kita bentuk diberi sedikit air untuk menghaluskan permukaannya. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering, dan kemudian bisa diberi cat dasar. Cat dasar bisa warna putih atau warna lainnya juga bisa ya Soli dan Soliha, untuk memperindah pot atau tempat pensil kalian. Nah, bisa digambar seperti ini ya Soli dan Soliha. Atau bisa ditempeli hiasan-hiasan lainnya, misalkan manik-manik atau apapun yang ada di rumah kalian. Nah, kalau yang di video ini mereka mewarnainya menggunakan cat warna atau cat air. Atau cat apapun yang ada di rumah kalian bisa digunakan. Nah, lihat ini. Sudah terlihat ya, mulai cantik. Wow, Masya Allah, cantik sekali hasilnya ya. Ini bisa dijadikan sebagai tempat pensil kalian dari tanah liat, ataupun bisa dijadikan
tempat sendok atau apapun yang kalian mau gunakan. Nah, silahkan kalian berkreasi. Wah, cantik sekali ya Soli dan Soliha. Hari ini tugas kalian adalah proyek ya. Proyek kalian hari ini adalah silakan buat karya dari tanah seperti pada tutorial tadi, atau yang lainnya juga boleh. Paling lambat dikumpul hari Senin ya Soleh dan Soleha. Silahkan bisa dicontoh dari tutorial tadi, atau kalian mau buat bentuk lainnya juga boleh. Oke, semangat Soleh dan Soleha. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Mari kita sama-sama menutup pembelajaran kita dengan membaca istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.